Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Ada beberapa informasi bahagia terkait dengan kasus Vina dan juga Eki. Yang pertama adalah bahwa hari ini Jutek Bongso sudah resmi menjadi kuasa hukum Sudirman yang juga sedang berproses untuk mengajukan PK, peninjauan kembali untuk Sudirman, menyusul 6 terpidana lainnya. Dan bagian ini adalah bagian yang sudah dinantikan dari pihak keluarga yang kesannya selama ini kenapa kok kuasa hukum yang ditunjuk oleh Polda Jawa Barat kesannya bukannya malah ngebantu Sudirman, kliennya, untuk mendapatkan keringanan, tetapi kesannya malah justru menjadi penghalang. Novum sudah disiapkan menurut Jutek Bongso dan semakin meyakinkan dari pihaknya bahwa ini adanya kekhilafan yang dilakukan oleh hakim dalam memvonis Sudirman pada 8 tahun lalu dengan berbagai macam hal yang sudah kita bahas, termasuk juga kalau aku amati dari Bu Titin, mantan kuasa hukum Sudirman ini, walaupun Bu Titin bukan lagi menjadi kuasa hukum Sudirman, sepertinya dirinya ini menjadi kayak bagian yang khusus ngebantu Sudirman lewat publikasi, lewat sosial media, ataupun juga lewat media massa. Komentar-komentar yang diberikan Titin Prialianti ini cukup pedas ya, misalnya dengan dugaan bahwa adanya perlakuan yang disiram air panas, kemudian dilakukan dengan peluru kayak senjata angin gitu ke Sudirman. Itu juga kan sebuah dugaan yang ngebuat masyarakat kayak geram dan juga marah. Kok penyidik kesannya adalah seperti itu kalau itu benar. Nah, di sisi lain juga ada keterangan yang semakin meyakinkan yang sudah sangat data ilmiah banget. Ini adalah bagian yang akan dipakai dalam novum untuk ketujuh terpidana yang menurut aku sangat kuat sekali. Keterangan Widi dan juga Mega plus juga dengan ekstraksi dari HP-nya Vina. Sekarang kita sudah mulai mendalami. Ternyata ada bagian-bagian yang sepertinya sengaja ditutupi. Misalnya Marliana dan Linda itu dengan jelas mereka itu meragukan keterangan Widi dan juga Mega. Marliana dan Linda, ya kalau Marliana kan kakaknya dari almarhumah Vina ya, mengatakan bahwa kenapa baru ngomong sekarang, kemana aja dulu-dulu. Sebenarnya apa yang disampaikan Marliana cukup unik gitu ya, karena Widi dan Mega bilang bahwa sebenarnya kami itu manggilnya Mbak Neng ya, Mbak Neng atau Mbak Marliana itu, saya itu diminta mengembalikan baju dan juga barang-barang Vina setelah 3 hari dimakamkan. Jadi memang mereka mengakui mereka tidak hadir dalam pemakamannya Vina. Tapi dia diminta untuk mengembalikan barang-barang seperti kayak satu setel, ada levis, terus juga ada baju hitam, plus juga ada daleman. Nah, tetapi dengan adanya keterangan Widi dan juga Mega seperti ini, kesannya bahwa Marliana ini kok tidak berbicara jujur ke penyidik saat itu. Karena kan kenapa dia tidak memberikan keterangan ke penyidik bahwa malam hari itu mereka itu ya orang-orang Widi dan Mega ini yang terakhir bersama Vina. Nginepnya juga di sana, bahkan Mega pun nemenin Vina di hari kejadian siangnya untuk meminta uang sama Mbak Neng ini kan. Tapi memang kita bisa pahami, ternyata kan menurut Mega dia nggak ketemu sama Mbak Marliananya cuma dari luar aja. Tapi kenapa Marliana tahu bahwa ada barang-barangnya Vina di tempatnya Widi dan juga Mega? Kenapa itu nggak dicari tahu lebih dalam gitu? Oh berarti kamu sebenarnya yang berada bersama Vina ya di malam-malam terakhir tersebut. Nah, kesannya bahwa Marliana itu begitu percaya banget sama Linda. Linda pun juga sama ya di keterangannya di beberapa postingannya di sosial media yang di-upload di TikTok ya, bahwa meragukan gitu. Masa Widi dan Mega baru kenal seminggu tapi sudah bisa nginep seperti itu? Well, ini adalah hal yang subjektif. Menurut aku anak usia seperti itu, kedekatan untuk orang baru itu cukup tinggi possibility-nya. Baru kenal sehari, 2 hari, tapi udah kayak temenan lama, itu adalah tipikal anak-anak remaja. Nah, Mbak Neng ini menurut aku ada satu hal yang kesannya kayak dia ini menutupi sesuatu hal. Apakah dia mendapatkan info-info juga dari Ibtu Rudiana? Karena mereka juga tidak bisa dipungkiri ada potensi mereka ada komunikasi. Dan ya dengan kesurupannya Linda itu sepertinya merubah psikologi nggak cuma dari keluarganya Eki, dari Ibtu Rudiana, tapi juga dari keluarganya Vina, Marliana, dan juga orang tuanya.
Nah, kemudian juga Widi itu setelah kejadian, dia langsung ke Jakarta. Nggak langsung sih, tapi beberapa waktu kemudian dia ke Jakarta karena dibawa orang tuanya. Orang tuanya kan memang bekerja di Jakarta, katanya punya usaha bebek seperti itu. Kalau ada yang bilang bahwa kenapa kok mereka baru ngomong sekarang, kenapa kok mereka bisa ingat sedetail itu? Ini adalah bagian yang bisa dijelaskan secara psikologi. Mereka ini adalah memiliki pengalaman yang traumatis, yang tidak pada umumnya. Kita pun juga sama ya, pada saat mengalami hal-hal yang tidak terlupakan, kejadian-kejadian yang ngeri, itu pasti kita bakal ingat sampai detail-detailnya. Kalian bisa bayangkan, Widi dan Mega ini adalah orang yang bersama Vina di menit-menit jam-jam terakhir saat Vina itu menghembuskan nafas terakhir. Mereka juga adalah orang yang membantu untuk membisiki Vina mengucapkan kalimat syahadat, karena Vina akan meninggal dunia. Itu adalah momen yang luar biasa gitu. Jadi detail-detail pasti bakal keingat semua. Kayak dulu juga aku pernah ya ada momen di Lampung di sebuah air terjun. Aku melihat, menyaksikan ada orang tenggelam di sana. Padahal hanya jaraknya 1 menit. Tapi kalau aku diminta lagi menceritakan, aku ingat detail-detailnya karena itu adalah momen yang benar-benar membuat aku trauma. Ini pun juga sama diceritakan alasannya kenapa mereka bisa ingat detail adalah bagian-bagian tersebut. Nah, mengenai keterangan dari Pitra, kuasa hukum dari Ibtu Rudiana, yang kesannya itu meragukan ekstraksi HP Vina. Misalnya ada statement terkait yakin itu HP-nya Vina. Coba dilakukan uji forensik. Apakah benar itu miliknya HP Vina atau tidak? Ini sudah dipatahkan dari kuasa hukum Mukhtar Effendi yang menunjukkan secara detail bahwa dari laporan penyidik di tahun 2016 tersebut ada banyak barang buktinya. Salah satunya adalah satu buah HP Samsung Galaxy 5 model SMG313HZ warna putih. Dan ini diidentifikasi memang adalah sama dengan yang diekstrasi dan juga miliknya Vina, diketahui di sini. Jadi laporan tersebut kalau dipertanyakan sama Pitra bahwa beneran gak ini HP-nya Vina atau bukan, bagus, ini adalah pikiran yang kritis ya, dan ternyata memang betul. Tapi kalau sudah dijawab, dipatahkan bahwa itu adalah bukan, gak ada keraguan lagi, tapi tetap masih ngeyel, itu menurut aku bukan lagi kritis, tapi sudah denial. Sekalian bisa menilai seperti itu. Kemudian juga ada isu yang disampaikan dari timnya Pitra terkait dengan masa Vina SMS dirinya sendiri. Nah, ini adalah misinterpretasi sebenarnya. Dalam bahasa Inggris kan ada to dan juga from, ada untuk dan juga dari. Kalau from itu artinya adalah Vina menerima SMS dari seseorang, dan to itu artinya adalah Vina mengirim SMS ke seseorang. Itu adalah bagian yang harus dipahami. Dan sumber ekstraksi tersebut berasal dari satu HP doang, dari HP-nya Vina. Ada yang to dan juga from. Itu yang pertama. UTC itu adalah waktu yang kalau ditransfer ke Indonesia, waktu Indonesia Barat, itu harus ditambah 7 jam. Nah, poin-poin ini yang menurut aku sudah semakin jelas, sudah semakin science banget, dan menurut aku coba kita lihat adalah beberapa detailnya di sini. Misalnya kan ada di call log outgoing yang menuju ke nomor 08 sekian-sekian terakhirnya 56. Itu ada call log outgoing-nya ada 1, 2, 3, 4. Ada call log 4 kali yang artinya itu adalah miss call. Nah, miss call ini cocok banget sama keterangannya si Widi. Widi kan bilang sebelum ini viral dan juga dipublikasikan temuan dari Edwin Partogi, kuasa hukum dari Saka Tatal, ekstraksi ini kan Vina bilang, si Widi ya bilang bahwa Vina itu ngajak saya itu untuk keluar main, tapi saya males gitu loh. Bahkan dia miss call berkali-kali nggak saya angkat. Ini match loh. Ini ada 4 outgoing call log-nya adalah dari Vina menuju ke nomornya Widi. Confirm, satu poin. Yang kedua adalah, ini ada beberapa SMS, yang ini adalah nomornya Widi. Nomor Widi itu berarti ada 2, yang terakhirnya 098 dan juga 448. Jadi Widi pakai 2 nomor di sini. Mau nggak Mac gitulah, ntar dijemput sama kita. Nggak acara irak baik, kita dimarahin gajol. D, nah poinnya adalah itu. Ini ada juga nomornya Mega. Nah, poin-poin ini menurut aku sudah menunjukkan bahwa keterangan meragukan dari pihak sebelah bahwa ekstraksi tersebut adalah kurang reliable
bagi aku tuh terlalu memaksakan. Dan mudah-mudahan ini adalah alat bukti baru atau novum yang bisa menyelamatkan para terpidana dari tuduhan yang dugaannya vonisnya ini ada kesalahan di situ, teman-teman. Terus juga terkait dengan kata-kata ngejob. Kan ngejob ini kalau aku baca secara detailnya, aku bacakan di sini ya, yang diindikasikan oleh timnya Pitra, mereka ini mengerjakan pekerjaan yang kurang begitu pas, hubungannya mungkin dengan ya tidak benar lah seperti itu. Kata-kata adalah edan, kayak kita ngejob bae gitu. Nah, kan kata-katanya adalah begini ya, gas bae, kapok meler, bawa makanan, edan kayak kita ngejob bae. Nah, maksudnya itu adalah pada saat itu Vina sama Widi itu kan belum kerja, yang kerja itu baru Mega kalau nggak salah adalah itu. Pada saat mereka meminta Vina ngebawa makanan, nggak punya duit gitu loh, kan edan. Gila, kayak kita ngejob aja, kayak kita udah kerja aja. Itu adalah interpretasinya. Nah, walaupun ini berusaha digiring untuk kayak menjatuhkan harkat martabat seseorang, ya ini adalah dunia sosial media, dunia media massa, dunia public relation, ada berbagai macam cara untuk menyerang lawan kita. Apapun itu bisa dilakukan untuk urusan pribadi, bahkan sampai ke materi intinya, itu bisa dilakukan semua teman-teman. Dan untuk Marliana dan juga keluarga, kita paham ya, mereka kan selama ini sudah punya keyakinan 8 tahun terakhir memang ada unsur pidananya. Tapi juga mudah-mudahan mereka dibukakan keleluasan hati untuk melihat fakta-fakta baru yang muncul kalau memang ini kemungkinan besar tidak ada peristiwa yang seperti diceritakan di depan SMP tersebut dan juga di kebun-kebun belakang showroom. Itu tidak mungkin sepertinya terjadi. Dengan keterangan waktu 22.14 waktu Indonesia Barat, itu adalah komunikasi terakhir Vina ke Widi plus dengan temuan sejumlah warga Vina dan Eki di jalan raya layang tersebut, jembatan layang tersebut, itu sekitar 10:30 malam, yang artinya jaraknya itu adalah antara Eki dan Vina terakhir kali komunikasi dengan penemuan tersebut, itu nggak sampai 20 menit, antara 10-an sampai 20 menit. Apakah mungkin dengan waktu hanya 20-an menit saja, sekitar itu, ada peristiwa yang diklaim oleh Aep. Ada peristiwa yang katanya dibawa ke kebun-kebun. Seperti pengakuan dari sejumlah saksi yang ada dalam putusan di tahun 2016. Menurut aku ini sudah semakin menuju titik terang. Mudah-mudahan kebenaran akan segera terungkap. Karena apapun yang terjadi dalam persidangan, ya suka tidak suka, itu tergantung dari alat bukti. Bukan berarti kalau semuanya sudah terbukti, itu beneran terjadi. Begitupun juga sebaliknya. Dan kita akan terus kawal hingga nanti putusan akhir sidang dari peninjauan kembali, baik untuk Saka Tatal yang kita sedang menantikan putusannya, dan juga untuk sidang PK Perdana untuk 6 terpidana yang rencananya akan digelar kalau tidak ada perubahan itu tanggal 4 bulan depan. Dan untuk sidangnya PK dari Sudirman ini sedang proses pengajuan. Mudah-mudahan semuanya dilancarkan dan kita masih membutuhkan kawalan netizen agar kasus ini bisa terang benderang dan terbuka apa yang sebenarnya terjadi pada Vina dan juga Eki pada 8 tahun lalu. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye.